Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkati. Tentunya senantiasa kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam kesempatan mulia hari ini di waktu duha Allah memberikan kepada kita kebaikan. Allah sempurnakan segala kenikmatan yang Allah timpakan dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa bersyukur bahwasanya kita termasuk di antara hamba Allah yang diberikan oleh Allah kebaikan. Dan di antara kebaikan itu adalah disibukkan kita di dalam perkara ketaatan sampai kita dikumpulkan semuanya di dalam majelis kali ini. Semoga semata-mata niatan yang kita miliki adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya cuaca yang kita dapatkan kurang mendukung bagi kita keluar dari rumah kita masing-masing. Ini rintik-rintik hujan selalu mengajak orang untuk keluar dari rumah. Tapi ternyata walaupun cuaca mendukung dan rintik hujan itu kita lewati, tetapi kita masih diberikan kekuatan untuk berkumpul. Dan semoga dengan besarnya ujian yang kita dapatkan ketika datang di dalam thalabul ilmi, ketika cuaca tidak mendukung, semakin besar ujian yang datang menerpa kita, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna idamal jazai ma'idamil badan. Sesungguhnya besarnya pahala disertai dengan besarnya ujian ketika kita melakukan ibadah tersebut. Tentunya orang yang mencari ilmu dalam keadaan cuaca yang cerah, gampang, dekat, berbeda pahalanya dengan orang yang datang mencari ilmu dalam keadaan susah payah, berat, berjalan kaki, ataupun cuacanya dalam keadaan tidak mendukung. Karena semakin berat ujian yang kita dapatkan, semakin besar pahala yang akan kita petik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang persoalan yang berkaitan tentang kematian, yaitu adalah bagaimana seorang mukmin merencanakan husnul khatimah, sebagaimana buku yang akan kita bedah karangan Syekh Muhammad Al-Mukri, yaitu adalah membicarakan tentang kematian dan bagaimana kematian yang terbaik yang harusnya kita dapatkan selaku hamba yang beriman. Sebelum kita berbicara khusus tentang buku ini, membedahnya, lalu kemudian mengambil ilmunya sekaligus memberikan masukan kepada buku ini, mungkin kita ada yang bertanya-tanya, kenapa zaman hari ini penuh dengan berbagai macam gejolak, penuh berbagai macam perkara-perkara besar, tetapi kita malah dalam kesempatan awal di bulan Januari lebih memilih materi tentang kematian. Padahal materi kematian itu merupakan materi bagi sebagian orang tidak menyenangkan dan tidak menyenangkan, terutama bagi orang-orang yang senantiasa mereka sudah jatuh cinta dan gandrung terhadap perkara dunia. Membicarakan kematian itu seakan-akan memutuskan kenikmatan yang terus dia dapatkan. Maka saya ingin menyebutkan alasan-alasan syar'i yang disebutkan oleh para ulama salaf, bagaimana pentingnya kita di dalam kehidupan iman kita untuk senantiasa membicarakan tentang kematian dalam kehidupan kita, di dalam kita beriman kepada Allah. Karena ternyata satu perkara yang menakutkan tetapi menimbulkan banyak kebaikan
bicarakan, yaitu adalah membicarakan tentang kematian. Walaupun semuanya dari kita itu sebenarnya adalah takut menghadapi kematian, tapi sesungguhnya mengingat kematian menciptakan banyak kebaikan. Mari kita renungkan apa yang pernah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau pernah menyampaikan melalui salah satu perkataan beliau. Beliau mengatakan kata ilmauti wasido, cukuplah kematian itu menjadi peringatan bagi kita. Jadi kalau ada orang yang mereka tidak mempan diberikan nasihat, kalau mereka tidak masuk diberikan ayat, kalau mereka tidak masuk hatinya dengan diberikan hadis, maka sesungguhnya orang itu kalau melihat tentang kematian, temannya yang meninggal, sahabatnya yang wafat, ataupun teman kerabatnya yang sudah mendahului dia, ataupun keluarganya yang lebih dulu meninggal, maka itu menjadi sebuah peringatan yang paling jujur. Tidak ada pelajaran yang paling jujur memberikan hati kita, yaitu peringatan, kecuali adalah peringatan yang diberikan oleh kematian ketika kita lihat. Coba kita membayangkan, kalau kita sedang melihat seseorang yang kemudian meninggal, ketika orang yang meninggal itu kita kenal, lalu kita ikuti sampai ke liang lahat, pasti gambaran kita sama semuanya, yaitu ketika kita melihat liang lahat, lalu kemudian dimasukkan teman kita, pasti kita akan berpikir bagaimana nasib kita ketika kita menempati tempat yang sama kelak ketika kita meninggal dunia. Makanya pantas kalau kemudian Abu Hurairah mengatakan kata bil mauti wal bina wal yakin bina. Dan kemudian kalau orang itu sudah menjadikan kematian itu menjadi sebuah peringatan, maka dia akan menjadikan keyakinan dia kepada Allah tentang janji surga dan janji neraka itu menjadi peringatan. Kalau dia sudah menjadikan bahwasanya kematian itu menjadi peringatan di dalam hidupnya, maka kemudian dia akan meyakini kepada apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam surga dan apa yang Allah janjikan di dalam neraka. Wal yaqinu bina, dia akan menjadikan keyakinannya kepada Allah itu menjadi harta yang paling berharga. Orang kalau sudah yakin kepada Allah tentang apa yang Allah janjikan dari surga dan apa yang Allah ancamkan dari neraka, itulah orang yang paling kaya, karena dia tidak butuh janji yang diberikan makhluk dan dia tidak butuh janji yang diberikan manusia. Siapapun yang telah tertanam keyakinan yang kuat kepada Rabb-Nya, maka itulah sesuatu yang paling membahagiakan ketika dia memiliki kekayaan yang besar, keyakinannya kepada Allah setelah diberikan nasihat dengan kematian. Wal ibadatu syughul, maka kemudian ibadah itu akan menjadi sebuah kesibukan hariannya ketika orang itu selalu terbayang-bayang kematian di pelupuk matanya. Apakah sama kedudukan orang yang ingat kematian dengan orang yang amnesia terhadap kematian? Kalau tidak pernah sama. Orang-orang yang mereka selalu amnesia terhadap kematian ketika dia selalu dipanjangkan anak-anaknya oleh setan, di mana setan senantiasa memberikan kepadanya tiupan dan bisikan bahwasanya umurnya panjang, itu senantiasa akan berbuat maksiat. Tetapi siapapun yang telah menjadikan kematian tepat di pelupuk matanya, maka dia itu akan betul-betul senantiasa sibuk di dalam dia beribadah. Rabi bin Khaisain, salah seorang dari salafus salih, sampai membangun sebuah liang lahat di belakang rumahnya. Lalu kemudian ketika beliau malas melakukan ibadah, malas untuk melakukan ketaatan, yang dilakukan oleh Rabi bin Khaisain yaitu adalah dia pergi ke belakang, dia tidur kemudian di liang lahatnya, lalu kemudian dia melihat apa yang dia lihat dari liang lahat itu dan berkata kepada hatinya, apa yang kamu persiapkan kalau hari ini telah datang kepadamu? Ketika kemudian Rabi ini mendapatkan kekuatan setelah dia berdialog ketika dia berada di liang lahat, keluar dia, lalu kemudian dia giat untuk beribadah kepada Rabb-Nya. Orang yang senantiasa menjadikan kematian tepat di pelupuk matanya, maka betul-betul dia akan menjadi senantiasa mengkhawatirkan tentang ibadahnya. Semakin banyak orang itu mendapatkan janji Allah, maka semakin banyak dia mengkhawatirkan tentang ibadahnya. Karena orang yang semakin beriman, semakin tidak membanggakan ibadahnya. Semakin orang itu beriman, maka semakin dia mengkhawatirkan tentang ibadah yang telah dia kerjakan. Perhatikan ucapan-ucapan salaf ketika mereka itu akan meninggal dunia. Apakah ada di antara salafus salih ketika meninggal dunia mereka membanggakan amal? Tidak ada.
Justru mereka senantiasa khawatir bahwasanya amal yang telah mereka kerjakan itu belum cukup untuk mendapatkan rahmat Allah. Perhatikan ucapan dari Umar bin Khattab ketika akan meninggal dunia. Orang yang telah dijanjikan surga, orang yang telah diberikan oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat, orang yang disebutkan oleh Nabi ketika berada di Gunung Uhud sebagai orang yang telah menjadi syahid, orang yang ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika sholat subuh, di mana hari-hari sebelum dia ditusuk dia selalu berdoa semoga dia diberikan syahadat di jalan Allah dan wafat di kota Madinah atau kotanya Rasul. Maka sesungguhnya ucapan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab ketika akan meninggal dunia dalam sakit 3 hari yang berujung kepada kematiannya, waini ummi illam yarhamani rabbi, celaka sekali Umar ini, celaka sekali ibunya Umar yang melahirkan Umar bin Khattab, kalau semua amalan-amalan Umar bin Khattab itu belum mendatangkan rahmat dari Allah. Orang yang senantiasa berpikir tentang akhirat, berpikir tentang kematian, maka sesungguhnya akan melahirkan ibadah, yakin dia kepada Allah, dan dia kemudian akan diberikan banyak kebaikan ketika dia mengingat kematian. Karena sungguh mengingat kematian walaupun menakutkan, tetapi akan melahirkan banyak sekali kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya dalam satu riwayat dari Sofia, ada seorang perempuan datang kepada Nabi, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dia keluhkan? Perempuan ini mengeluhkan kepada Aisyah radhiyallahu anha sebagai ibunya. Itu orang-orang yang beriman. Innaha ja'at imra'atin ila Aisyah radhiyallahu anha wa tashtaki an qaswati qalbiha. Ada seorang perempuan yang merasakan bagaimana kerasnya hati yang dia dapatkan, susah untuk merenungkan kematian, susah untuk menangis, susah untuk khusyuk di dalam ibadah. Maka ketika dia mendapatkan hatinya gersang, maka kemudian kemana dia datang? Kepada ibundanya, yaitu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dia menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kerasnya hati yang dia dapatkan ketika beribadah kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Aisyah kepada perempuan ini? Aisyah mengucapkan sebuah kalimat yang bersifat ringkas pada jawab burdan. Kalimat yang dia sampaikan kepada budak tersebut adalah udhuri al-mauta dari pukul tadi. Kalau kamu merasakan bagaimana beratnya hidup kamu, lalu kamu merasakan kerasnya hidup kamu itu ingatlah kematian. Ingat ketika kamu terbujur kaku, betul-betul tidak mampu bergerak dan tidak melakukan bisa apapun dalam kehidupan kamu lagi. Maka barang siapa yang dia mengingat kematian, Aisyah lalu berkata, hatiku kalau lagi, maka sesungguhnya Allah akan melembutkan hatimu dan Allah akan menjadikan kamu khusyuk kembali di dalam ibadah. Syaitan makanya ngerti betul bahwasanya manusia itu kalau dia mengingat akhirat dan mengingat kematian akan menjadikan hati mereka itu hati yang siap di dalam ibadah. Makanya syaitan itu ketika mengatakan famala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, makanya syaitan itu berikrar untuk mendatangi kita dari 4 arah mata angin. Syaitan itu berikrar mendatangi kita dari depan, syaitan itu berikrar untuk mendatangi kita dari belakang, syaitan itu berikrar mendatangi kita dari kanan, syaitan itu berikrar untuk mendatangi kita dari sebelah kiri. Tahukah kita apa maksud dari semua perbuatan syaitan ketika mendatangi kita dari 4 arah mata angin? Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lalu berkata, tidaklah syaitan itu mendatangi dari kita dari depan, yaitu adalah satuhum di akhiratihim, yaitu adalah syaitan-syaitan itu akan berusaha bagaimana menjadikan kita senantiasa lupa tentang akhirat, senantiasa lupa tentang kematian. Apa maksudnya syaitan datang dari arah belakang? Maksudnya adalah syaitan itu akan mengencangkan ikatan supaya kita itu selalu melihat ke belakang, selalu melihat kepada dunia, selalu khawatir terhadap materi yang berkurang, selalu khawatir terhadap jabatan yang kita dapatkan, selalu khawatir terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Apa maksudnya syaitan datang dari arah kanan? Yaitu akan menghiasi manusia untuk melakukan bid'ah. Apa maksudnya syaitan datang dari arah kiri? Supaya kita senang dengan perbuatan dosa-dosa besar dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba yang lupa kepada Rabbnya. Syaitan ngerti betul bahwasanya mengingat akhirat itu akan mengingatkan manusia terhadap dalam kebaikan yang banyak. Makanya kemudian syaitan itu mendatangi kita, dan tidaklah syaitan itu mendatangi kita dari arah depan kecuali adalah supaya kita lupa terhadap akhirat. Dijadikan hiasan dunia ini begitu indah dengan segala macam pernikah,
semata-mata supaya kita lupa tentang kematian dan lupa tentang akhirat kita. Berapa banyak dari kita ketika memasuki mall, pusat perbelanjaan, tidak pernah terbayang oleh kita kematian. Tidak pernah terbayang ketika kita membeli barang-barang itu tidak lagi terpakai. Selalu yang kita pikirkan adalah dunia yang bisa kita bangun dan bisa kita banggakan di hadapan orang lain. Berapa banyak seorang bapak bekerja, dia membangun rumah yang sangat megah, berkeinginan besar supaya rumah megah yang dia miliki nanti akan ditempatin oleh anak-anaknya. Tetapi dia tertipu dengan apa yang dia miliki, meninggal dunia tetapi anak-anaknya tidak ada yang memakai rumah yang ditinggalkan orang tuanya, tetap karena anak-anaknya sudah punya rumah. Tapi memang syaitan berusaha untuk menjadikan manusia itu selalu lupa terhadap perkara-perkara akhirat dan menjadikan kita selalu ingat terhadap perkara dunia. Makanya betul orang-orang yang mereka senantiasa teringat kepada kematian, mereka senantiasa akan giat di dalam beribadah. Kenapa orang yang berjihad di tanah-tanah jihad ketika mereka beribadah dengan jihad mereka kemudian betul-betul khusyuk di dalam berzikir? Kenapa mereka betul-betul khusyuk di dalam sholat? Tanyakan kepada para mujahidin yang sekarang berada di kapal-kapal batas wilayah Islam berhadapan dengan orang kafir. Mereka adalah orang yang paling khusyuk di dalam ibadah. Karena sesungguhnya ibadah mereka dibangun dengan bayangan-bayangan kematian di tubuhnya mereka. Jadi orang-orang yang mereka senantiasa mengingat kematian, tidak ada sebuah ingatan yang paling baik yang mampu membangkitkan kehidupan hati kita dari gersang dan matinya hati kita, kecuali adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Itulah yang diberikan nasihat oleh kemudian Aisyah kepada seorang budak, supaya seorang budak itu kemudian terus mengingat kematian supaya lembut hatinya. Kita apabila kemudian merasa keras di dalam kehidupan hati kita, cinta kita kepada dunia semakin tebal dan semakin besar, ingat kematian itulah di antara perkara yang melembutkan kembali hati kita. Kita sering sekali kemudian mengikuti panjang angan-angan yang diberikan oleh kita senantiasa menumpuk harta seakan-akan semua harta yang kita miliki tidak akan pernah cukup untuk menutupi kebutuhan kita. Padahal pada dasarnya semua rezeki kita ditentukan cukup oleh Allah. Syaitan yang menjadikan kita khawatir untuk menjadi fakir dan syaitan yang menjadikan kita takut untuk menjadikan kita miskin. Maka kemudian Daqqaq rahimahullah ta'ala lalu kemudian mengingatkan juga ketika beliau mengatakan man aktsara min dzikri hadhil ladzat ukrima fi salasati asya'i. Ad-Daqqaq salah satu di antara ulama salafus saleh sampai mengatakan kepada kita, siapapun yang kemudian mereka memperbanyak untuk mengingat kematian, Allah akan muliakan dia dengan 3 perkara. Allah akan muliakan dia dengan 3 perkara. Apa 3 perkara yang Allah muliakan bagi orang yang senantiasa tidak pernah lupa tentang kematian yang akan menyapa hidupnya? Yang pertama, ta'jilut taubat. Allah akan menyegerakan dia untuk segera bertaubat. Orang yang ingat kematian dia akan bertaubat. Orang itu tidak mungkin akan cepat bertobat kecuali dia pandai untuk bermuhasabah kepada Allah. Orang itu tidak akan mungkin taubat kalau dia tidak pernah muhasabah. Muhasabah itu proses introspeksi dirinya ketika kemudian dia senantiasa memikirkan tentang dosa-dosanya. Orang kalau ingat mati, berarti dia itu akan bergegas untuk bertaubat. Makanya kemudian di antara panahnya syaitan yang diberikan kepada hati kita dan panah itu beracun itu apa? Taswif. Apa itu taswif? Imam Ibnu Qayyim menerangkan taswif itu adalah panah beracun yang senantiasa menjadikan hati manusia kalau tertancap dengan panah ini, dia itu selalu mengakhir-akhirkan taubatnya dan mengakhirkan ibadahnya. Takjil taubat, bukan takjil taubat. Kalau takjil artinya melambat-lambatkan taubat. Tapi orang yang senantiasa mereka itu bermuhasabah, lalu kemudian ingat kepada kematian, maka dia itu akan bergegas untuk bertaubat kepada Allah. Ada seorang tadi, ketika dia ingat kematian, dia ingin untuk menghisab dirinya. Apa yang dilakukan oleh tabi'in tersebut ketika bermuhasabah? Dia buat baju dengan 2 kantong yang besar, kantong yang kanan dan kantong yang kiri. Dia kumpulkan kerikil sebagaimana jamaah umrah ketika jamaah haji ketika akan melempar jumrah, kerikil yang banyak. Kerikil itu kemudian dia masukkan ke dalam kantong satunya. Setiap dia melakukan satu dosa, dia masukkan kerikil itu ke kantong yang kiri. Setiap dia melakukan kebaikan, dia masukkan kerikil ke kantong sebelah kanan. Dari pagi hari sampai kemudian malam hari menjemputnya. Ketika malam hari, dia begitu kaget mendapati kantong yang sebelah kiri lebih banyak kerikilnya daripada kerikil yang sebelah kanan.
Beliau menangis, lalu kemudian akhirnya beliau pingsan ketika mendapati kerikil yang sebelah kiri itu begitu banyak. Sebelum pingsan dia sempat berkata kepada kerabatnya yang menyaksikan perbuatan dia, menghitung kerikil itu. Kalau kerikil ini yang sedikit ini dalam satu hari aku harus mempertanggungjawabkan sebanyak ini kerikil dosa, bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan kerikil yang aku kumpulkan selama seumur hidup? Pingsan beliau, dan kemudian dalam pingsannya berujung kepada kematiannya. Allah memberikan satu karma apa yang Allah berikan? Tiba-tiba ada seorang yang kemudian membacakan ayat di mana tidak ada yang tahu siapa yang membacakan ayat. Apa ayat yang terdengar ketika beliau meninggal dunia? Ayat itu berkata, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan diridhoi dan diridhoi oleh Allah. Dan tidak ada yang tahu siapa membacakan ayat itu ketika tabi'in meninggal dunia. Muhasabah, takjil taubat. Orang kalau kemudian sudah mengingat kematian, Allah akan segerakan dia untuk bertaubat terus kepada Allah. Karena dia tahu pemutus dari semua kenikmatan hidup itu adalah dengan kematian. Pemutus segala kenikmatan itu adalah dengan kematian. Yang kedua, wa qana'atul qalbi. Ad-Daqaq lalu kemudian mengatakan apa yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa mengingat kematian. Qana'ah, Allah akan berikan kecukupan hatinya. Dalam permasalahan dunia, dia tidak menjadi orang yang kemudian menjadikan dunia itu obsesi terbesar dalam hidupnya. Siapa orang yang paling suka kepada Allah? Orang yang kemudian senantiasa mengingat terus tentang masalah dunia, sampai Allah jadikan di pelupuk matanya itu bukan kematian. Allah akan jadikan di pelupuk matanya itu dunia. Orang itu kalau sudah dijadikan di pelupuk matanya itu adalah dunia, maka dia tidak akan pernah cukup untuk mendapatkan dunia. Dan Allah akan pecah belah semua urusan-urusan hidupnya. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Man kanat hamuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina aynihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi dunya illa ma qaddara lahu." Siapapun yang menjadikan dunia itu menjadi obsesi terbesar dalam hidupnya, maka Allah itu akan menjadikan kacamata kefakiran tepat di pelupuk matanya. Berapapun harta yang dia kumpulkan, berapapun harta dan dunia dia mampu untuk kemudian kumpulkan, maka itu akan terlihat minus. Allah jadikan fakir. Berapapun harta itu akan merasa kurang. Kita kan kadang-kadang terkena penyakit itu, sadar ataupun tidak, alim ataupun tidak, ustaz ataupun awam, terkadang terkena itu. Kita mendapatkan 1 juta, kita menginginkan dan mengangankan 2 juta. Kita mendapatkan 10 juta, kita mengangankan 15 juta. Siapapun yang sampai lengah dan lalai untuk menempatkan kematian di pelupuk matanya dan dia menggantinya dengan dunia, Allah itu akan jadikan kepadanya di pelupuk matanya itu hanya dunia. Berapapun dunia yang dia dapatkan, Allah jadikan kacamata kefakiran itu tepat di pelupuk matanya. Wa farraqa 'alaihi syamlahu, Allah pecah belah urusan semua hidupnya. Walam ya'tihi dunya illa ma qaddara lahu, dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang Allah berikan di dunia saja. Dia tidak dapat apa-apa. Beda dengan orang yang kemudian kata Daqaq, orang yang kemudian senantiasa mengingatkan kematian, maka Allah akan menjadikan orang yang senantiasa menjadikan kematian di pelupuk matanya. Allah itu akan jadikan bagaimana dia menjadi hamba yang selalu cepat bertobat kepada Allah. Apa kita tidak kagum? Apa kita tidak kagum ketika kita pernah membaca seorang kisah mujahid muda di Suriah meninggal dunia sebelum umur 20 tahun. Senior-seniornya saja belum mendapatkan syahadat. Syahadat itu rezeki loh. Tidak semua orang itu bisa mendapatkan syahadat. Khalid bin Walid itu bercita-cita besar semoga beliau itu menjadi orang yang wafat di dalam peperangan. Tapi kemudian Khalid bin Walid itu meninggalnya di atas kasur. Karena memang syahadat itu rezeki. Itu seorang pemuda beliau di Suriah itu sebelum genap umur 20 tahun itu diberikan oleh Allah wafat di dalam peperangan. Yang menarik apa? Yaitu ketika dia diboyong jasadnya, ternyata kemudian di sampingnya ada tulisan secarik kertas. Secarik kertas itu menulis tentang dosa-dosa yang dia kerjakan. Dia bertobat, padahal ketika dibaca itu bukan dosa. Ketika dia mengatakan saya pernah tertawa terbahak-bahak, dicatat. Saya pernah merasa tidur ketika memasukkan bola, dicatat. Makanya kemudian sampai dia cepat bermuhasabah dan bertobat. Tidaklah seseorang pemuda itu dengan belia umurnya sampai dia ingat tentang dosanya, kecuali dia itu tahu betul batasan antara dia dengan kematian itu begitu dekat. Bukankah Nabi mengatakan kepada kita, "Ikhwan, al-mautu adna min syiraqina mina." Sesungguhnya kematian itu lebih dekat daripada tali sandal kita.
Fakam min sakimin, berapa banyak orang yang sakit hidupnya lebih lama daripada orang yang sehat, dan berapa banyak orang yang sehat itu hidupnya lebih pendek daripada yang sakit. Orang yang mati, orang yang senantiasa menjadikan mati dilupa katanya Allah akan berikan kemuliaan dia untuk segera bertaubat, bertobat atas semua dosa-dosa yang dia kerjakan, sampai kemudian Allah kemudian menerima taubat yang dia. Lalu qanaatul qalbi, Allah akan berikan qanaat. Allah berikan kecukupan kepadanya dalam masalah dunia. Wa nasyatul ibadah, dan Allah akan berikan kepadanya itu semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tema kenapa kemudian dalam pembahasan awal di tahun baru ini, walaupun ini bukan tahun barunya kita, kenapa kita memilih tema ini? Karena terkadang ruqyah itu perlu diberikan vitamin. Hari ini kita sering belajar tentang masalah besar, tetapi kita lupa untuk kemudian memberikan vitamin kepada ruqyah kita. Akhirnya banyak masalah yang terjadi kaum muslimin itu saling mereka menajamkan runcing giginya untuk saling memusuhi di antara kaum muslimin, disebabkan karena mereka lalai untuk menajamkan ruqyahnya. Dan siapa yang kemudian dengan mengingat kematian, maka mereka akan diberikan oleh Allah banyak kebaikan, buah manis yang Allah berikan kepada orang yang mengingat kematian. Itulah kenapa dalam pemilihan kali ini kita akan memilih tentang materi kematian. Tentunya kita paham, orang yang kemudian sudah diberikan oleh Allah keimanan, apabila imannya semakin besar, maka semakin dia itu akan mengkhawatirkan ibadahnya. Semakin banyak dia beribadah, maka semakin kemudian dia akan khawatir terhadap ibadahnya apabila takut, khawatir apabila tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah memilih tentang tema kematian, kita ngerti pasti akan datang. Karena sesungguhnya Ahmad Syauqi menerangkan kepada kita, samaniyatun tajri alal mar'i kaiman, wala budda lil mar'i ayatiya samaniyah. Sifat kehidupan itu ada 8, dan pasti orang yang kemudian menjalani kehidupan itu akan menemui 8 perkara ini dalam hidup yang dia lewati. Apa 8 perkara yang pasti akan dia temui dalam kehidupan? Yang pertama, surur. Dia pasti akan bahagia. Tidak mungkin orang itu hidup dalam keadaan menangis terus-menerus, tidak. Dia pasti kemudian surur, kadang-kadang dia bahagia. Wa husnun, kadang-kadang kemudian dia merasa sedih. Bergantian, kadang kita merasakan gembira, kadang kita merasakan sedih. Tidak mungkin hidup itu hanya didominasi gembira, tidak mungkin yang namanya hidup itu hanya didominasi sedih. Karena pada dasarnya Allah berikan kepada kita kemampuan untuk tersenyum, karena Allah tahu kita itu akan melewati kebahagiaan dalam hidup, walaupun ada yang sebentar, ada yang lama. Tapi kemudian Allah juga tahu bahwasanya kita itu akan sedih. Makanya Allah kemudian jadikan air mata di belakang kelopak mata kita. Kenapa Allah jadikan air mata di belakang kelopak mata kita? Karena Allah tahu terkadang kita itu sedih dengan meneteskan air mata. Siapa yang tidak pernah bersedih? Bukankah Nabi juga pernah bersedih ketika kemudian Ibrahim meninggal dunia, anak beliau yang laki-laki sebelum mencapai akhir hayat. Ketika kemudian mendapati Qasim meninggal dunia, sampai kemudian Nabi pernah meneteskan air matanya, sampai Abdurrahman bin Auf berkata, "Ma hadhihi tumuk ya Rasulullah?" Ini tetesan air mata apa ya Nabi? Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Innal quluba tahzan wal uyuna tajma." Walayar bagi lebih rabbina. Lalu Rasulullah memberikan jawaban yang sangat dalam maknanya. Beliau berkata, sesungguhnya mata punya hak meneteskan airnya. Sesungguhnya hati punya hak untuk tergores dalam kesedihan. Tetapi sikap kita tetap ridho terhadap segala takdir Allah. Nabi saja pernah bersedih, karena memang hidup itu terkadang kita mendapatkan masa bahagia, terkadang kita mendapatkan masa kesedihan. Yang ketiga, istimah. Kadang-kadang hidup itu kita pasti akan bertemu dengan bayi yang lahir, bertemu dengan temannya, bertemu dengan orang yang baru kita kenal. Itulah yang namanya pertemuan. Tapi tidak selamanya itu kemudian pertemuan. Ada yang namanya furqatun, perpisahan. Tidak ada manusia yang langgeng ketika mereka dipertemukan oleh Allah, tidak ada. Mereka akan dipisahkan oleh kematian. Secinta apapun kita kepada suami kita, sebesar apapun kita sayang kepada suami kita, istri kita, dan orang tua kita, kita pasti akan berpisah dengan mereka. Cepat ataupun lambat kita akan berpisah.
Bukankah para sahabat itu mereka nikmat betul ketika hidup bersama Nabi? Sampai ketika Rasulullah itu meninggal dunia, siapa yang kemudian melakukan itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kemudian ketika diberitahukan bahwasanya Rasulullah meninggal dunia, siapa sahabat yang kemudian melakukan itu? Umar. Sampai Umar berkata, siapapun yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu telah meninggal dunia, aku penggal kepalanya. Sampai yang mengingatkan siapa itu? Bahkan ketika membacakan ayat kepada Umar bin Khattab. Yang namanya hidup itu pertemuan, tetapi pasti ada perpisahan. Karena pada dasarnya setiap orang pasti akan bertemu dan mereka akan berpisah. Kemudian yang keenam, yang keempat, yang kelima, yaitu adalah orang di dalam kehidupan mereka sahihun akan mendapatkan sehat, wasukumun, dan terkadang mereka itu akan sakit, terkadang mendapatkan sakit, kadang kemudian kita sehat. Karena memang 5 itu adalah sehat, kemudian 6 itu adalah sakit. Bergantian kita itu kemudian akan mendapati itu dalam fase kehidupan kita. Gak bisa orang itu terus-terusan sehat. Terkadang Allah memberikan sakit kepadanya. Ada sakit yang Allah berikan karena musibah, ada sakit yang Allah berikan karena ujian. Ada orang yang diberikan oleh Allah sakit karena musibah. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ada wadawa. Kapan? Ketika dia melakukan dosa, Allah timpakan kepadanya musibah karena kesalahannya. Tapi ada orang yang diberikan sakit sebagaimana Nabi Ayub 8 tahun beliau merasakan sakit yang begitu berat. Allah timpakan sakit kepada Nabi Ayub, bukan musibah. Allah berikan sakit kepada Nabi Ayub karena itu merupakan ujian untuk imannya Nabi Ayub. Tapi yang jelas hidup itu kalau tidak sakit maka dia itu kemudian akan merasakan sehat. Yang ketujuh dan kedelapan, apa itu bagian dari kehidupan? Usrun yusrun. Kadang-kadang kita itu diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kemudian kita kesulitan oleh Allah. Itulah yang namanya hidup. Ya, jadi kadang-kadang kita diberikan gampang urusan kita, kadang-kadang kemudian kita diberikan sulit urusan kita. Karena sesungguhnya kehidupan itu semacam. Maka yang kita ambil yang nomor 3 dan yang keempat, yaitu adalah istimah wa furqatun. Kita itu pasti kemudian akan bertemu dan kita itu pasti akan berpisah. Berarti semua dari kita itu akan ada 2 kemungkinan. Kalau kita tidak ditinggalkan, kita meninggalkan. Kita tidak berbicara dengan orang yang ditinggalkan. Kita bicara tentang hidup kita ketika kita akan meninggalkan dunia kita. Karena hidupnya seorang manusia itu cuma ada 2 kemungkinan. Kalau tidak meninggalkan, dia ditinggalkan. Tetapi yang kita khawatirkan bukan masalah ketika kita meninggalkan atau ketika wafat. Tetapi yang senantiasa menjadi keinginan besar dalam kehidupan kita itu apa? Bagaimana ketika kita meninggal atau ketika kita diberikan akhir dalam kehidupan kita, ingin sekali bahwasanya akhir kehidupan kita itu akhir kehidupan yang baik. Karena setiap orang itu pasti mati, sebagaimana setiap hewan itu pasti mati. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana setiap kehidupan kita miliki dan Allah memberikan kematian. Allah berikan kematian itu yang terbaik untuk hidup kita. Tidak ada satu keinginan yang besar yang kita inginkan selaku manusia, kecuali kita pasti semuanya ingin yang datang ke sini. Kita itu ingin mendapatkan husnul khatimah. Tidak ada orang yang berharap dalam hidup akhirnya dia mendapatkan husnul khatimah. Sungguh husnul khatimah itu sesuatu yang dibenci oleh jiwa kita. Bahkan orang yang berbuat dosa itu pada dasarnya kalau ditanya, dia itu membenci husnul khatimah. Tapi ternyata husnul khatimah itu bukan perkara yang kemudian mudah didapatkan. Tidak ada orang yang mendapatkan husnul khatimah kecuali adalah mereka yang itu dicintai oleh Allah. Karena sesungguhnya husnul khatimah itu bukan apa yang bisa kita lakukan, ikhtiar kita, tetapi sesungguhnya husnul khatimah itu bagian dari hadiah dan bonus yang Allah berikan kepada setiap orang yang Allah cintai. Rasulullah mengatakan kepada kita dalam satu hadis. Hadis itu mengatakan dalam riwayat yang disampaikan dari Imam Hakim bahwa Rasulullah menceritakan kepada kita tentang kematian husnul khatimah, di mana itu yang merencanakan adalah Allah. Maka Allah dan Rasulullah berkata, Innallaha idza ahabba 'abdan as-salahu. Qalu wa ma as-salahu? Qala yuwaffiqu lahu amalan shalihan idza baina yaday ajalihi hatta yarda anhu jirahu wa man hawlahu. Dikatakan di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, Allah itu kalau sudah senang sama orang, cinta sama orang, ridho kepada seseorang, maka sesungguhnya Allah itu akan memberikan pemanis kepada orang yang Allah cintai dan Allah ridho. Lalu kemudian para sahabat bertanya, mereka bertanya, wa ma
salah ya Rasulullah? Apa itu artinya pemanis ya Rasulullah? Kepada orang yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, yuwaffiqu lahu amalan sholihan. Artinya adalah, Rasulullah kemudian mengatakan, artinya pemanis itu adalah apabila ada orang yang dicintai oleh Allah, fulan akan dicintai, fulan ini dicintai oleh Allah. Lalu kemudian dia akan mendekati garis ajal. Misalkan ini fulan, ini garis ajal. Fulan ini dicintai oleh Allah. Lalu kemudian dia mendekati ajal. Ingat, tidak ada yang mengetahui tentang ajal siapapun kecuali Allah. Sampai Rasulullah sendiri pun tidak mengetahui ajal beliau. Tahukah kita, di hari meninggalnya Rasulullah itu justru tampak menjadi lebih sehat. Makanya Rasulullah sholat subuh, di mana sholat subuh saat itu sedang diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah keluar setelah beberapa hari tidak keluar. Sampai sahabat itu begitu senangnya mendapati Rasulullah itu sudah keluar sholat, mereka hampir-hampir saja membatalkan sholatnya. Bahkan Abu Bakar itu pun kemudian akan mundur supaya digantikan imamnya oleh Nabi, tapi Nabi menahannya. Karena sesungguhnya Rasulullah di hari beliau meninggal dunia, pada sesuatu hari itu Rasulullah itu kemudian membaik kondisinya setelah beberapa hari. Ya. Maka kemudian Rasulullah pun tidak tahu kematian, tidak ada yang tahu kematian. Bahkan malaikat maut, malaikat yang mencabut nyawa itu disebutnya malaikat maut, bukan malaikat Israel. Tidak ada penamaan Israel di dalam bahasa hadis. Dalam bahasa riwayat selalu menyebutkan malaikat yang mencabut nyawa itu malaikat maut. Bahkan malaikat maut pun tidak tahu tentang ajal seseorang sampai Allah memerintahkan untuk mencabut nyawa fulan dan nyawa fulan. Maka ketika Allah mendapati hamba yang Allah cintai, ini tidak berbicara kepada hamba yang Allah tidak cintai. Kita bicara kepada hamba yang Allah cintai ketika dia telah mendekati ajalnya, dan yang mengerti itu adalah Allah. Yuwaffiqu lahu amalan sholihan. Allah kemudian akan menyibukkan hamba itu untuk melakukan amal salih. Allah akan sibukkan dia untuk melakukan ibadah. Ketika hamba itu sedang sibuk melakukan amal salih dan ibadah, dia menginjak garis ajalnya. Ketika dia sedang menginjak garis ajalnya, sedang disibukkan oleh Allah di dalam ibadah. Ingat, tidak ada yang memiliki hati kita untuk mampu beribadah dengan sempurna kecuali Allah. Karena yang menggenggam hati kita itu Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah berkata, Inna quluba bani Adama baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati setiap anak Adam itu berada di antara jari jemarinya Ar-Rahman. Yusarrifu ma yasha. Allah yang memutarbalikkan semua kondisi hati setiap hambanya. Makanya Allah kemudian bimbing dia ketika hamba ini betul-betul Allah cintai. Allah bimbing dia untuk melakukan amal salih. Ketika dia sedang sibuk melakukan amal salih tenggelam dengan ketaatan dia menginjak garis ajalnya. Ketika dia sudah menginjak garis ajalnya, barulah Allah berkata, cabut nyawanya fulan. Dicabutnya nyawa fulan itu ketika sedang beribadah kepada Allah. Mati dia dalam keadaan sedang beribadah, husnul khatimah. Hatta yang do'anhu jiranuhu wa man haulahu. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, sampai ridho itu kemudian orang-orang di sekitarnya, sampai ridho tetangganya, sampai ridho itu kemudian keluarganya. Inilah yang disebutkan pemanis. Karena setelah kematian orang yang mendapatkan husnul khatimah, itu akan dikenal oleh orang-orang yang hidup dengan kenangan yang baik, dan itulah yang disebutkan sebagai pemanis. Disinilah kita paham yang namanya husnul khatimah itu rezeki. Itu merupakan bagian dari apa yang Allah atur dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang terkadang ngatur kematiannya, tetapi kemudian dia tidak pernah tahu bagaimana kematiannya. Siapa yang tahu tentang kematian, Bapak? Tidak ada yang tahu. Orang yang hari ini beriman aja belum tentu jaminan dia itu akan mati dalam keadaan beriman. Jangan maghrur, jangan kita merasa tertipu dan terpedaya dengan amal soleh kita, lalu mengatakan saya pasti mati dalam keadaan beriman. Loh, siapa yang jamin? Sudah banyak kita diceritakan tentang kisah-kisah nyata yang terjadi dalam sejarah. Banyak orang-orang yang asalnya takwa menjadi walinya Allah, tetapi berbalik menjadi walinya syaitan dan mati dalam keadaan murtad. Kita lihat Bal'am bin Bawrah. Apa kurangnya Bal'am bin Bawrah dalam iman? Bal'am bin Bawrah itu disebutkan oleh Malik bin Dinar karena mujabud da'wah fi syadaid. Bal'am bin Bawrah itu saking dekatnya dia dengan Allah sampai Malik bin Dinar itu memberikan tafsir karena mujabud da'wah fi syadaid. Setiap Bal'am bin Bawrah itu berdoa kepada Allah selalu didengarkan oleh Allah dan tidak pernah ditolak oleh Allah. Tapi matinya beriman atau takwa? Matinya beriman atau murtad? Murtad.
Ketika kemudian dia mengikuti salah satu negeri Madain yang menjadi koalisinya Fir'aun untuk memusuhi Musa dan dakwah tauhidnya Musa alaihissalam. Nanti kata Rajulun Fuad, saya sering sampaikan tentang kisah ini. Rajulun Fuad, apa kurangnya Rajulun Fuad dalam takwa? Orang yang pernah disebut oleh Rasulullah, orang yang pernah disebut oleh Abu Bakar menjadi Rajulun Salih. Diutus dia kepada Nabi palsu Musalamah Kadzab. Dipilihnya seorang Abu Bakar, yaitu memilih Rajulun Fuad itu bukan tanpa sebab loh. Ikhtiyaru rajuli dalilun wa aqlihi. Orang itu kalau memilih sesuatu itu pasti menunjukkan kualitas pilihannya berdasarkan ilmunya. Abu Bakar memilih orang itu bukan tanpa sebab. Tapi ternyata Rajulun Fuad ketika diutus kepada Musalamah Kadzab, bukannya kemudian dia meluluhkan dakwah batinnya Musalamah Kadzab, justru dia menjadi berbalik, dia menjadi murtad. Lalu kemudian akhirnya dia mengikuti Musalamah Kadzab, iming-iming harta. Belum sempat dia mencicipi harta itu dalam perang yang mahal, dia meninggal dunia. Bukan dalam keadaan beriman, meninggalnya dalam keadaan murtad. Sampai Abu Hurairah ketika melihat jasadnya Rajulun Fuad itu lega. Kenapa? Karena dia kemudian ingat kepada sebuah hadis yang pernah dikatakan oleh Rasulullah. Ada di antara sahabatku yang nanti mati dalam keadaan murtad, gigi gerahnya itu sebesar gunung Uhud. Dan itu ternyata ada Rajulun Fuad. Nanti kalau ingat, kalau penduduk neraka sampai dikatakan besar, itu bukan kemudian kita mengatakan itu dijadikan kuasa. Imam Qurtubi menceritakan kalau Allah sampai menjadikan penduduk neraka itu lebih besar daripada ketika dia di dunia, itu tandanya Allah betul-betul mengadabnya. Kalau kita hanya segini, makanya merasakan sakit ya hanya 1 meter persegi. Tapi kalau ada orang yang ditinggikan, dibesarkan oleh Allah, dijadikan raksasa oleh Allah di dalam neraka, kenapa? Supaya setiap inci bagian tubuh yang terasa sakit itu bukan hanya 1 meter dan 2 meter, tapi kemudian sejauh dia dibesarkan oleh Allah. Makanya ada orang yang dikatakan oleh Nabi dalam satu hadis yang sahih, bahu yang kanan dengan bahu yang kiri itu sejauh perjalanan timur dan barat. Kita bisa bayangkan sakit dan perih yang dia derita itu kayak apa di neraka. Jauh kuat, tapi matinya menjadi murtad. Ada seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Ubaidillah bin Jasi. Dia itu merupakan suaminya Romlah. Romlah ini siapa? Romlah itu kemudian putrinya Abu Sofyan. Termasuk di antara sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam sampai tidak kuat untuk menahan iman, kemudian hijrah diperintahkan oleh Nabi ke Habasyah. Ubaidillah bin Jasi. Ternyata kemudian beliau ketika sudah hijrah, apa yang terjadi? Beliau bermuamalah terlalu dalam dengan orang-orang Nasrani di Habasyah. Sampai kemudian akhirnya dia tenggelam dengan kebiasaan minum khamr. Ketika Nabi memanggil-manggil mereka untuk pulang, Ubaidillah bin Jasi menolak untuk pulang. Dan dia bertahan dan akhirnya kemudian dia murtad, dia pindah kepada agama Nasrani setelah dia beriman di awal-awal dakwah Islam itu digagalkan. Susah. Dan dia bisa merencanakan Nabi. Jadi banyak orang yang kemudian terkadang bahkan ketika dia itu awalnya beriman, belum tentu jaminan bahwasanya dia mati dalam keadaan beriman. Karena memang husnul khatimah itu rezeki yang Allah berikan kepada hamba yang Allah ridhoi. Imam Qurtubi menceritakan tentang seorang muadzin senantiasa sholat tepat waktunya, senantiasa memandangkan adzan, tetapi hanya gara-gara perempuan Nasrani yang menarik hatinya, maka kemudian dia bertukar agamanya menjadi Nasrani. Dia nikahi perempuan tersebut, bahkan sebelum dia mencampuri perempuan itu, dia naik ke atas rumahnya yang rusak untuk memperbaiki atap rumahnya. Apa yang terjadi ketika dia memperbaiki atap rumahnya? Jatuh, meninggal. Belum sempat mencampuri perempuan yang menjadikan dia murtad, tetapi Allah jadikan dia mati dalam keadaan murtad. Padahal dulunya adalah seorang muadzin yang terkenal dengan kesolihan. Sampai Imam Qurtubi menyebutkan innahu rajulun sholih, dia itu adalah seseorang yang sholih dunia. Jadi memang betul-betul yang dinamakan husnul khatimah itu merupakan bagian dari rezeki yang Allah berikan. Kadang-kadang ada orang yang bertakbir maksiat, tapi ujung kematiannya itu husnul khatimah. Utsaimin bin Abdul Ashhar radhiyallahu anhu, penduduk surga, belum pernah sholat tapi penduduk surga. Tahukah kita ada di antara penduduk surga itu yang belum pernah sholat? Siapa namanya? Utsaimin bin Abdul Ashhar radhiyallahu anhu. Seseorang yang kemudian menghabiskan hidupnya untuk memusuhi Nabi. Detik-detik kematiannya tiba-tiba Allah mengarahkan dia untuk kemudian bertaubat. Dia kemudian masuk Islam, bersyahadat ketika menjelang duha. Maka kemudian dia bertanya, apakah saya sholat ya Rasulullah? Enggak, waktunya kamu sholat. Lalu kemudian dia akhirnya diperintahkan Nabi untuk berjihad.
karena syahadatnya itu memang jujur, itu mudah dilakukan oleh beliau. Ternyata dalam peperangan tersebut beliau meninggal dunia. Maka Rasul mengatakan orang yang menjadi penduduk surga tetapi belum pernah sujud kepada Allah untuk melaksanakan sholat. Jadi subhanallah itu rezeki besar. Makanya husnul khatimah itu merupakan bagian dari perkara yang Allah berikan hadiah kepada orang-orang yang beriman. Setidaknya apa yang harus kita lakukan, itulah yang kita rencanakan. Karena kita tidak bisa menentukan. Tidak bisa seseorang itu menentukan husnul khatimah. Tetapi seseorang itu hanya bisa berikhtiar supaya dia mendapatkan husnul khatimah. Oleh karena itu, itulah yang kemudian menjadi pembahasan dalam kajian bedah buku kita ini. Tetapi sebenarnya dalam buku bedah ini, menurut saya ada kesalahan yang dilakukan oleh penerjemah di dalam buku. Jadi kalau bapak-bapak sudah beli bukunya, sebenarnya kesalahannya ini menurut saya cukup besar. Apa kesalahan yang dilakukan di dalam buku ini? Pada dasarnya buku ini sebenarnya tidak merencanakan tentang husnul khatimah. Dia berbicara tentang kematian-kematian yang indah dan menerangkan tentang keutamaan orang yang bersabar ketika diuji. Makanya judulnya itu sebenarnya Nasaihul Busyriyat wa Dalilul Makrumah. Berita-berita indah tentang kabar gembira, dalil-dalil yang Allah muliakan kepada orang yang dihapuskan kesedihannya dan mendapatkan kebahagiaan. Itulah makna yang benar. Tapi ternyata kemudian diberikan judul merencanakan husnul khatimah. Padahal di dalam kitabnya justru malah tidak ada bagian-bagian untuk merencanakan husnul khatimah. Itu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau kita membuka bukunya, mana ini yang kemudian harus dilakukan supaya kita mendapatkan husnul khatimah, tidak ada di dalam buku ini. Jadi saya memberikan satu kritikan, yaitu kepada penerbit terutama bahwasanya ini ada kesalahan memberikan judul. Walaupun memang ada kesamaan, sama-sama membicarakan kematian, husnul khatimahnya iya. Tapi kalau diberikan dengan kata husnul khatimah, merencanakan, sebenarnya tidak tepat. Kalau berbicara tentang husnul khatimah, ragam husnul khatimah, itu baru betul. Tapi kalau di sini disebutkan merencanakan husnul khatimah, maka sesungguhnya ini kurang betul. Walaupun kemudian penerjemahnya ini teman saya dulu ketika di India. Allah harus. Maka di dalam buku ini, walaupun kemudian agak sedikit berbeda dengan isi buku, walaupun berbeda dengan judulnya, kita tetap akan membahas perkara-perkara yang kemudian disampaikan di dalam buku ini menceritakan tentang husnul khatimah. Tapi sebelum berbicara tentang itu, sebenarnya saya ingin membicarakan tentang salah satu husnul khatimah yang pernah saya dapatkan secara langsung. Karena pada dasarnya memang husnul khatimah itu selalu menjadi berita gembira bagi orang-orang mukmin yang ditinggalkan. Kalau beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan cerita nyata seorang imam sholat di dalam sholat Idul Adha, ternyata kemudian dia meninggal dunia ketika menjadi imam. Pertanyaan kita adalah, siapa yang memilihnya menjadi imam? Siapa yang menjadikan beliau terjatuh ketika menjadi imam? Maka tidak ada jawaban dari semua pertanyaan itu kecuali Allah yang sudah mengaturnya. Karena memang husnul khatimah memang Allah yang merencanakan, bukan kita yang merencanakan. Itu hadiah yang Allah berikan kepada orang yang Allah cintai dengan segala ikhtiar yang dia lakukan selama hidupnya. Makanya kemudian husnul khatimah betul-betul merupakan anugerah Allah yang besar dalam kehidupan manusia. Saya pernah memimpin jamaah umrah sekitar 2 tahun yang lalu. Di dalam jamaah umrah itu kita berangkat sebagaimana jamaah umrah yang lainnya, tidak ada yang istimewa sebenarnya, sama dengan travel-travel yang lainnya. Yang menarik adalah ketika kita semuanya sudah sampai di Madinah, lalu kemudian semuanya sibuk untuk kemudian melakukan ibadah di Madinah, sholat dan yang lainnya. Maka kita 3 hari di Madinah, lalu kemudian melangsungkan perjalanan kita menuju ke Mekah. Kita kemudian mengambil mikot dari Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah itu yang sekarang disebut dengan Bir Ali. Nah, ini penamaan Syiah, tidak benar. Penamaan Sunnah itu adalah Dhul Hulaifah. Kita berangkat sebagaimana rombongan yang lainnya, ada 2 bis, semuanya sibuk di dalam talbiyah. Sampai kemudian akhirnya kita sampai di Mekah. Qadarallahu yasha, ketika kita sampai di Mekah, ternyata sampainya kita di Mekah itu selepas Isya. Kota Mekah itu sangat macet kalau selepas Isya, karena semua jamaah itu tumpah ruah dia keluar dari masjid ketika habis Isya. Makanya perjalanan kalau sudah sampai di Mekah Isya lama betul, kemudian kita harus sampai di Jeddah.
tertahan sampai 2 atau 3 jam. Yang menarik adalah salah satu jamaah di belakang itu kemudian ada orang, bapak-bapak sepuh. Sebenarnya saya tidak terlalu kenal dengan bapak ini sebelumnya, tapi sekarang kemudian agak kenal keluarganya. Lalu kemudian ternyata beliau saking letihnya beliau terjatuh, lalu kemudian berdarah. Lalu ketika kemudian beliau berdarah itu, kita kemudian sempat memberikan kepada beliau tawaran, Pak, umrohnya besok ya, Bapak ke rumah sakit dulu, nggak apa-apa, Bapak tidak usah membatalkan umrohnya, kita kemudian akan umroh besok. Biarkan saya menyelesaikan umroh saya bersama jamaah yang lainnya, setelah itu saya balik, saya tidak tahallul. Tapi Bapak itu masih ngotot gitu, bahwasanya kemudian beliau ini malam itu juga dia ingin tahallul, ini malam itu juga dia selesai, enggak Ustaz. Tapi Bapak ini berdarah, nggak apa-apa, saya masih kuat, pusing tidak, enggak. Yakin, enggak, ada dokter di antara jamaah diperiksa, dokternya pun mengatakan kelihatannya enggak apa-apa Ustaz, tapi kalau mau dibawa ke dokter untuk didiagnosa lebih mendalam silahkan. Dan Bapak itu nolak. Subhanallah, ketika kemudian akhirnya kan antri, akhirnya malah nggak bisa dipaksa. Sebagaimana kebiasaan setiap jamaah umroh itu kalau di travel itu apa? Mereka kemudian makan, kemudian mempersiapkan tasnya di kamar sebelum kita bersiap-siap untuk tawaf. Beliau kemudian kita berikan makan, beliau menolak untuk makan. Beliau itu hanya minta satu, yaitu adalah minta hangat tawar, orang Sunda. Lalu kemudian saya ambilkan teh tawar hangat diminum oleh beliau. Maka kemudian ketika beliau minta teh hangat, kemudian minta istirahat sebentar. Sebelum istirahat dia itu berkata, tanya, Ustaz, kalau saya tidur batal atau tidak? Insya Allah. Kalau istirahat, tidurnya tidur beneran, tidak batal apa. Kalau nanti bangunkan saya Ustaz, iya. Bangunkan ya, diulang-ulang itu sampai 3 kali, iya. Kemudian akhirnya beliau istirahat di kamarnya. Kita semuanya itu yang lain masih sibuk. Kemudian di tempat makan, saya ditanya jamaah tentang berbagai macam apa yang dilakukan ketika tawaf dan sa'i. Kita menyampaikan kepadanya. Maka kemudian baru sekitar 20 menitan, qadarullah ya syah, ada anggota keluarganya yang turun, kemudian mereka menyampiri saya, air matanya sembab menantunya itu dan menyampaikan kepada saya, Ustaz, kelihatannya Bapak meninggal. Saya itu saking kagetnya sampai tidak mengucapkan kalimat istirja. Diem saya. Kalimat apa yang saya sampaikan? Sampai saya itu lalai, sampai mengatakan, barusan di sini. Lalu kemudian saya bergegas ke atas, saya kemudian melihat dan beliau sudah terbujur kaku dengan pakaian ihramnya. Dengan pakaian ihramnya kemudian dia meninggal. Lalu kemudian ketika sudah meninggal dunia yang semacam itu, saya nggak ngerti apa yang harus saya cek. Saya cuma memeriksakan sini, kemudian sini saja. Tapi betul-betul nggak ada denyut dan tanda kehidupan. Sampai kemudian dokter itu datang sekitar 5 menit setelahnya dan kemudian mengatakan ini betul-betul telah meninggal dunia. Kalau bingung, sedih jadi satu, karena saya tidak pernah memimpin umrah di mana jamaah itu meninggal. Pikiran saya administrasinya susah, berat dan lain sebagainya. Tapi ternyata subhanallah malam itu saya selesaikan, saya tidak tidur dan betul-betul kemudian ternyata pada Allahnya saya gampang. Orang Arab itu saya pikir ini susah ini administrasinya ini. Ternyata cuma isi formulir saja. Kemudian diisi, kemudian sudah ditentukan besok dikuburkan. Masya Allah. Kemudian ternyata paginya disolatkan di mana? Disolatkan di Masjidil Haram, ribuan orang mensolatinya. Hari itu sudah Kamis malam, dimakamkannya Jumat pagi, sudah jatuh pada hari Jumat. Meninggalnya di Mekah. Lalu kemudian yang paling menarik adalah ketika dibawa itu penjaga kubur itu melihat kami itu hanya kemudian mengkafaninya itu dengan kain kafan dan tidak kami tutupi kepalanya. Maka kemudian penjaga atau Harithul Maqbarah berkata, lima lampu rasul, ini kenapa sih nggak ditutup kepalanya? Kalau saya berkata, ada tuwfiya atna umrah, ini meninggal ketika umrah, ada tuwfiya pada umrah, ini meninggalnya pasti pada umrah, setelah umrah. Kalian orang-orang Indonesia itu nggak bisa membedakan umrah selesai tetapi di Mekah, dan kalian nggak bisa membedakan umrah ketika kemudian umrah itu baru dijalankan. Saya berkata, ada tuwfiya bi atna'il umrah, qabla syuruq ila tawaf, qabla syuruq ila sa'i, wa qabla yatahallal. Dia meninggalnya itu pas umrah, Pak. Dia belum sa'i, dia belum tahallul, dia belum kemudian tawaf.
Dia betul-betul qabla syuruk, sebelum melaksanakan semuanya itu, barulah kemudian menjaga kubur itu, kemudian memahaminya dan berkata sudah beberapa bulan tidak ada orang yang meninggal pas ketika umrah kecuali bapak ini setelah beberapa bulan. Insyaallah. Saya itu setelah menguburkan beliau itu banyak teman berpikir dan akhirnya dekat dengan keluarganya sampai hari ini. Saya berpikir sederhana. Siapa yang menjadikan beliau umrah? Saya tanya apakah bapak itu pernah melaksanakan haji? Keluarganya itu cerita, Ustaz kami itu keluarga menengah ke bawah. Tapi belum pernah haji, belum pernah umrah. Bapak itu kemudian tiba-tiba ada salah satu bidang tanah yang dimiliki oleh beliau, dihargai mahal untuk membangun gudang atau apalah sejenisnya. Kemudian setelah mendapatkan uang, dia ingin haji. Daftar urutan haji itu terlalu panjang. Lalu kemudian akhirnya beliau berkata, saya inginnya umrah aja. Umrah kemudian mengikutkan anak-anak itu, kemudian dibayarkan oleh beliau, dihabiskan itu uang tanah itu betul-betul untuk kita semuanya. Saya itu berpikir subhanallah, siapa yang menjadikan beliau kecukupan ketika tanahnya dihargai oleh mahal, dihargai mahal? Siapa yang menjadikan beliau terpeleset? Siapa yang menjadikan beliau itu wafat malam itu tetap ingin melaksanakan umrah? Siapa yang menjadikan beliau itu betul-betul ingin untuk kemudian menyelesaikan umrah itu malam itu? Semua pertanyaan itu tidak ada jawabannya kecuali satu. Allah kalau sudah ngatur orang itu untuk mati husnul khatimah, Allah punya 1001 cara bagaimana mematikan orang itu dalam keadaan husnul khatimah. Dijadikan terpleset, dijadikan berdarah, dijadikan dia ngotot untuk kemudian minta dilanjutkan tawafnya dan tidak berhenti. Semuanya itu diatur oleh Allah. Makanya betul-betul yang namanya husnul khatimah itu betul-betul pemberian yang besar dari Allah. Sebagaimana di Suriah ada seorang ikhwan yang sering saya sampaikan kisahnya, ada seorang ikhwan yang betul-betul solid. Dia kemudian ikut bersama kita di rumah sakit ketika kita mengadakan tim kemanusiaan di sana. Namanya Abdurrahman Bimo, orangnya baik, solid. Sering saya bercanda itu kepada orang-orang, kalau saya punya putri, anak perempuan saya akan nikahkan dengan antum, karena orangnya baik, pendiam, tidak banyak bicara, tampan, putih. Subhanallah, subuh itu masih duduk sama kita, masih ikut kajian. Saya itu masih ingat hadis yang saya bahas dalam peristiwa dalam subuh itu. Saya membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innal haqqa la yu'akhiru ajalan wa la yuqarribu an rizqi. Sesungguhnya kebenaran itu tidak pernah mendekatkan ajal dan tidak pernah menjauhkan rezeki. Saya masih ingat membahas hadis itu. Beliau ada. Sampai kemudian ketika sampai pada jam 9 atau jam setengah 9, beliau pergi keluar sebentar, diperintahkan oleh dokter untuk mengambil salah satu obat-obatan yang ada di rumahnya. Keluar sebentar, apa yang terjadi? Tiba-tiba rudal itu jatuh tepat ketika beliau keluar rumah sakit. Dan beliau mendapatkan sazoya. Sazoya itu pecahan roket. Beliau dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sudah jatuh. Perutnya yang bagian depan kecil, tapi bagian belakang itu lubangnya segini. Subhanallah. Sampai yang di rumah sakit nangis, saya baru tahu akhlak itu betul-betul meninggalkan bekas itu dari beliau. Banyak orang yang mati di Suriah itu, tapi tidak semuanya kematian orang itu menangiskan orang lain. Tapi kematian beliau, semua orang yang di rumah sakit itu nangis. Ternyata kemudian saya mengenal tentang sebuah keistimewaan akhlak. Abdurrahman beliau terkenal dengan kebaikan akhlaknya. Meninggal dunianya dalam keadaan sedang mengambilkan obat. Meninggal dunianya di tanah Syam. Meninggal dunianya dalam keadaan dia sedang berjuang sesuai dengan kemampuan dia. Lalu saya bertanya, siapa yang menjadikan dia keluar? Padahal kan keluarnya bisa jam 7 masih tidur. Dia kan keluarnya nanti bisa zuhur, dia bisa mengatakan ke dokter Romi yang memerintahkan bilang nanti aja. Tapi kemudian dia keluarnya jam setengah 9 itu. Semua pertanyaan tentang kematian beliau cuma dijawab satu hadis. Kalau Allah sudah merencanakan husnul khatimah, maka sesungguhnya tidak ada yang mampu untuk menolak setiap rencana yang telah dimiliki oleh Allah. Karena Allah punya 1001 cara untuk melaksanakan husnul khatimah dalam kehidupan. Makanya beruntung betul orang yang mereka itu diberikan oleh Allah kematian. Makanya sampai Nabi berkata, la tusaddiqu wa la tukadzibu hatta tarawna mautahu. Jangan kamu percaya seseorang, jangan kamu ikut dustakan seseorang sampai kamu lihat bagaimana kematian dia. Karena kematian itulah yang menunjukkan bagaimana dia dibenarkan dan didustakan oleh Allah. Innamal malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu berdasarkan penutupnya. Makanya siapapun yang diberikan penutup oleh Allah dengan penutup yang baik, maka itulah tanda yang besar yang Allah berikan.
Makanya Nabi saja berdoa, walaupun ada yang mengatakan ini mauquf kepada Abu Bakar, ada yang mengatakan ini marfu' kepada Rasul. Doanya Rasulullah itu apa? Doanya Rasulullah supaya beliau itu minta diberikan husnul khatimah. Nabi minta diberikan husnul khatimah, padahal beliau Rasul, dan Allah memberikan husnul khatimah kan kepada Nabi. Apa tanda husnul khatimahnya Rasulullah? Mati syahid? Tidak. Tanda husnul khatimahnya Rasulullah itu adalah keningnya beliau itu berkeringat. Karena sesungguhnya matinya orang yang beriman apabila berkeringat, maka itu tanda husnul khatimah. Kalau kita sampai benci sama orang, sebenci apapun, tapi ternyata orang itu matinya dalam keadaan husnul khatimah, salah satunya keringatnya itu darinya berkeringat, itu kematian husnul khatimah. Padahal Nabi sebelum meninggal dunia, ketika di atas pangkuan Aisyah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi itu meminta satu cawan air. Beliau memasukkan tangannya, lalu kemudian beliau mengusap wajahnya. Beliau memasukkan kembali tangannya, lalu kemudian beliau mengusap wajahnya. Apa yang dikatakan Nabi sembari beliau melakukan semacam itu karena beratnya beliau. Beliau itu berkata, Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata setiap pintu kematian itu punya sakaratnya. Itu Nabi merasakan sakit. Maka Nabi sampai meminta satu tempat air kepada Aisyah. Nabi memasukkan tangannya dan memasukkan begini. Sampai ketika masuk itu Fatimah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan yang semacam itu nangis. Putri yang paling disayangi oleh Nabi itu nangis melihat Rasulullah. Rasulullah sebagai tanda sayangnya, Rasulullah itu kemudian memberikan isyarat kepada Fatimah supaya Fatimah itu mendekatkan kupingnya kepada bibirnya Rasulullah. Justru setelah dibisikkan oleh Rasulullah yang pertama, tambah nangisnya. Ketika Rasulullah melihat Fatimah itu tambah nangis, Rasulullah kemudian mendekatkan yang kedua. Fatimah mendekatkan yang kedua. Barulah Fatimah yang kedua kalinya itu tersenyum. Setelah mendengarnya Rasul, Aisyah tanya, apa sih yang dibisikkan Nabi yang pertama sampai kamu membuat kamu itu menangis terus? Dan apa yang dibisikkan Nabi setelah yang kedua yang membuat kamu tersenyum? Maka Fatimah berkata kepada Aisyah, Rasulullah mengatakan dalam bisikan yang pertama, la karba ala abika ka'dariyo. Tidak ada kesusahan dan kesulitan untuk ayahmu setelah hari ini. Artinya apa? Meninggal. Makanya Fatimah bertambah menangis. Apa yang dibisikkan yang kedua? Yang dibisikkan yang kedua itu adalah ketika Rasulullah mengatakan, wa anti aqrabu minni ruquqan min ahli. Kamu adalah anggota keluargaku yang paling cepat menyusulku, wahai Fatimah. Maka aku tersenyum. Makanya kemudian siapa keluarganya Nabi yang paling cepat menyusul Rasulullah? Yaitu adalah Fatimah radhiyallahu anha. Itulah keluarganya Nabi yang paling cepat menyusul setelah Rasulullah wafat. Jadi itulah kematian yang kemudian diberikan oleh Allah husnul khatimah. Apa doanya Nabi? Supaya beliau diberikan husnul khatimah. Nabi saja berdoa supaya diberikan husnul khatimah. Yaitu ketika beliau mengatakan, Allahumma ij'al khaira umri akhirahu waj'al khaira amali khawatimahu wa khaira ayyamin yawma alqaka fihi. Nabi itu kemudian berkata di dalam doa husnul khatimah yang beliau minta, ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik adalah umur ketika aku meninggal dunia. Jadikanlah amalku yang terbaik, amalku ketika meninggal dunia. Dan jadikanlah hariku yang terbaik adalah hari ketika aku bertemu dengan Engkau, wahai Allah. Dan Allah berikan itu kepada Nabi Muhammad. Umar bin Khattab saja minta diberikan husnul khatimah. Umar bin Khattab. Dalam riwayat Imam Malik, apa yang senantiasa didoakan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia, Umar bin Khattab itu berdoa, di mana doanya itu sempat diragukan oleh sahabat yang mendengar doanya Umar bin Khattab. Apa doa husnul khatimah yang diminta oleh Umar bin Khattab? Beliau berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi biladi rasulika. Umar bin Khattab berdoa kepada Allah beberapa bulan sebelum dia meninggal dunia. Apa yang diminta oleh Umar bin Khattab? Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki mati syahid di jalanmu dan mati di jalanmu, yaitu dan wafat di kota Rasulmu, yaitu adalah Madinah. Ada seorang sahabat, saya rupanya Abdurrahman bin Auf, ketika mendengarkan doanya Umar bin Khattab, beliau berkata, bagaimana kamu akan mendapatkan mati syahid kalau kamu itu berada di Madinah, wahai Umar? Kalau kamu mati syahid, sana berjihad di pasukan-pasukan yang kamu utus dan kamu pimpin melawan Romawi. Tapi kemudian Umar bin Khattab hanya diam, dan ternyata dikabulkan. Umar bin Khattab mati syahid, sholat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, lalu kemudian beliau meninggal dan wafatnya itu ternyata
di kotanya Rasulnya, yaitu adalah Madinah. Jadi betul-betul kemudian disitulah kita paham husnul khatimah itu bagian dari tanda besar yang Allah berikan, dan itu merupakan hadiah yang besar yang Allah berikan. Sekarang mari kita lihat beberapa buku ini supaya kita membacanya. Sebenarnya di antara yang kurang sempurna dalam buku ini tanpa mengurangi ilmiahnya, karena saya mencari tentang biografi Syekh Muhammad Al-Muqri ini, saya belum dapatkan secara lengkap. Hanya tulisan-tulisan sederhana yang kemudian saya dapatkan tentang beliau ini. Saya minta kepada penerbitnya, tetapi belum sempat untuk meminta biografi tentang Syekh Muhammad Al-Muqri ini siapa. Tapi yang jelas bahwasanya beliau insya Allah berdiri di atas pemahaman sunnah. Kalau kita melihat di antara referensi-referensi yang beliau paparkan di dalam kitab ini, maka kemudian di antara kekurangan buku ini selain karena masalah judul adalah yaitu kurang tertibnya di dalam menetapkan setiap bab. Jadi terkadang kita akan membaca buku ini lompat-lompat. Ya, contohnya kita lihat dalam halaman 53. Beliau membicarakan tentang husnul khatimah, keringat yang keluar dari kening. Setelah itu kemudian beliau membahas setelah itu jumlah kelayat. Gak nyambung sebenarnya. Harusnya kemudian beliau menyelesaikan dulu tentang tanda-tanda husnul khatimah, baru kemudian beliau sampaikan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan upacara takziahnya dan yang lain-lainnya. Jadi ini merupakan salah satu kekurangan di dalam buku ini. Kemudian beliau di awal-awal buku ini menceritakan tentang ragam orang yang mati husnul khatimah, ragamnya, bukan tandanya. Itu kemudian beliau mengatakan meninggal saat beramal saleh, ini ragam husnul khatimah. Lalu kemudian beliau mengatakan mati tutup usia dengan la ilaha illallah, ini ragamnya. Meninggal ketika ihram akan bangkit dalam keadaan membaca talbiyah, ini ragamnya. Adapun mati husnul khatimah tandanya tidak seragam ini. Tanda-tanda husnul khatimah itu banyak. Mari kita pelajari dulu tanda-tanda mati husnul khatimah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Mari nanti kita akan membaca beberapa ragam husnul khatimah yang diceritakan oleh Muhammad Al-Muqri. Saya akan ambilkan kitabnya dari Imam Ibnu Qayyim dan beberapa kitab ulama lainnya. Apa itu mati tanda husnul khatimah? Ada beberapa hal. Yang pertama, nutfatun fi syahadah indal maut. Kita akan menang dulu tanda-tanda husnul khatimah itu apa, supaya kemudian kita tidak salah mendefinisikan orang yang mati husnul khatimah. Ada orang yang mati su'ul khatimah disebut husnul khatimah, ada yang mati husnul khatimah disebutnya su'ul khatimah. Itu kan salah disebabkan karena kita tidak paham ini. Tanda-tanda mati husnul khatimah dijelaskan oleh para ulama salaf. Yang pertama, nutfatun bi syahadah indal maut, mengucapkan kalimat syahadah ketika meninggal dunia. Mengucapkan kalimat syahadah. Jadi Rasulullah mengatakan lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Rasulullah juga mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, Rasulullah mengatakan talqinlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah juga berkata barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka sesungguhnya dia itu pasti masuk surga. Ingat, tidak ada yang mampu menggerakkan bibir seseorang manusia ketika akan meninggal dunia kecuali yang menggerakkan bibir itu adalah Allah. Kenapa ada orang orator, tapi ketika meninggal dunia dia tidak mampu mengucapkan satu kata pun? Karena sesungguhnya sakit yang dirasakan orang ketika sakaratul maut itu sudah mengalami puncaknya. Sampai puncak sakit itu menjadikan orang saja mengerang sakit saja nggak bisa. Ada nggak orang yang sakaratul maut kemudian dia teriak-teriak aja? Tapi kebanyakan orang yang sakaratul maut itu diam, karena terasa sakitnya itu sudah sampai puncak, sampai menggerakkan bibir saja tidak mampu. Coba kita buka dalam kitabnya Imam Qurtubi At-Tadhkirah, beliau mengatakan, beliau menjelaskan siapa yang mampu menjadikan seorang manusia mengucapkan kalimat syahadat ketika dia meninggal dunia, itu Allah. Beliau mengambil sebuah dalil dari surat Ibrahim, yusabbitul ladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan perkataan orang yang beriman di dunia dan perkataan mereka di akhirat. Di antara perkataan mereka di dunia yang diteguhkan oleh Allah, Allah gerakkan bibirnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Jadi kalau kemudian kita melatih untuk mengucapkan la ilaha illallah nggak akan mampu. Makanya kemudian kebiasaan kita itu akan membentuk apa yang akan kita ucapkan ketika dalam keadaan tidak sadar. Salaf sampai mengatakan an-nasu ala ma iqtada alihi. Manusia itu akan terbentuk sesuai dengan kebiasaannya. Makanya kalau kita bicara Pak dan Ibu, jangan bicara kecuali kebaikan supaya menjadi zikir kita kepada Allah. Ada seseorang ibu yang kemudian dioperasi, keluar dia dari orang operasi dalam keadaan belum sadar, tapi dia mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sampai membahana di seluruh rumah sakit. Ketika beliau sadar ditanya sama anaknya, "Loh kenapa Bu tadi kok teriak-teriak mengucapkan kalimat tahlil dan yang lainnya?" Apa yang dikatakan ibu? Ibu tidak tahu kalau kemudian ibu mengucap itu, nak. Karena memang yang menggerakkan itu adalah kebiasaannya dan imannya. Orang yang mengucapkan kalimat Allah, la ilaha illallah, itulah yang dituntut oleh Allah. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang menentukan. Walaupun kita diperintahkan tetap tidak mentalkin. Tentunya kalau kita mentalkin, kita harus paham. Mentalkin itu ada di sebelah kanan. Jadi kalau kita dapatin anggota keluarga kita yang ada yang akan meninggal dunia, pahami dulu yang pertama. Jangan nangis meraung-raung. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat kecuali kebaikan. Fala taqulu ilal khair fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Jangan ngomong kecuali yang baik karena sesungguhnya para malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Banyak kan orang yang tidak sadar ketika mendapati keluarganya satu maut dia berkata, "Aduh ini susah, ini sulit, ini matinya bapak." Hanya susah matinya. Karena sesungguhnya Rasul itu mewanti-wanti, jangan ngomong kecuali kalimat yang baik. Sesungguhnya ucapan yang baik itu ucapan itu selalu diaminkan oleh para malaikat. Di mana kemudian kita mentalkin seseorang? Di sebelah kanannya. Di bagian mana? Bagian dari atas kepalanya. Cara kita mentalkin, pegang itu kemudian telinga. Lalu kemudian kita bisikkan di telinga yang paling kanan. Ketika kita membisikkan talqin itu, maka ketika kita mengucapkan bisikan kalimat talqin tidak boleh dalam keadaan terburu-buru dan cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo, la ilaha illallah. Pegang itu kemudian keningnya, ucapkan dalam kalimat-kalimat yang kemudian khusyuk, yang mana kemudian dipahami. Karena apa Bapak? Orang yang sakaratul maut itu melihat satu kejadian yang besar yang tidak pernah dia saksikan selama seumur hidupnya. Apa kejadian yang besar? Dengarkan penjelasan Nabi dalam riwayat Bara' bin Azib. Nabi menceritakan kepada kita orang yang akan meninggal dunia itu melihat para malaikat yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Nabi mengatakan dalam awal-awal dari hadis panjang Bara' bin Azib, sampai Nabi itu memukulkan tongkatnya di atas tanah 3 kali. Ista'idu min adabil qabr, ista'idu min adabil qabr, ista'idu min adabil qabr. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, idza kana mu'min fi inqita'i minad dunya wa idbaru minad dunya wa idbaru minal akhirah, nazala ilaihi malaikatun minal malaikat wa ma'ahum kafanun min afanil jannah wa hanutun min khulutil miski. Itu cerita kalau seorang mukmin itu akan meninggal dunia, maka sesungguhnya akan turun kepadanya itu para malaikat. Ajalah suindah betul bas. Para malaikat itu duduk sejauh mata dia memandang. Sedangkan kita lihat orang yang akan meninggal dunia itu kan lihat tatapannya ke atas, seakan-akan kosong, bukan kosong itu. Mereka melihat sesuatu makhluk yang tidak pernah mereka lihat selama seumur hidupnya. Siapa yang mereka lihat? Yaitu para malaikat. Kalau dia adalah orang yang beriman, yang turun kepadanya adalah para malaikat yang kemudian berwarna dengan warna yang putih, putih. Mereka membawa 2 barang. Yang pertama, kafanun min afanil jannah. Dia membawa kain kafan dari jannah. Sebagian riwayat menerangkan dia membawa kain kafan sutra yang paling halus yang dipetik dari surga. Yang kedua, hanutun min khulutil miski. Dia itu membawa minyak wangi dari surga. Makanya kalau kita lihat saudara kita dalam keadaan sakaratul maut, ketika kita mentalkin, jangan buru-buru, pelan-pelan. La ilaha illallah. Berikan waktu supaya dia mencerna kalimat yang kita talkinkan kepadanya. Jangan kemudian ayo cepatkan. Tapi pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, karena sesungguhnya dia melihat para malaikat. Kalau dia orang fajir, apa yang turun kepadanya? Kalau dia orang fajir, akan turun kepadanya para malaikat berwarna hitam dan akan membawa 2 barang. Syiat min syiat yahdina. Dia membawa cambuk dari cambuknya penduduk neraka. Dan yang kedua, dia itu akan membawa kain kafan yang diambil dari neraka. Maka talqinlah itu di sebelah kanan. Nabi juga mengatakan dalam satu asar yang marfu' dari Ibnu Abbas,
Iftahu ala sibyanikum kalimat la ilaha illallah walakinu ala mautakum la ilaha illallah. Buka gendang telinga anakmu ketika baru lahir dengan kamu itu menanamkan kalimat la ilaha illallah. Tanamkan talqin. Dan talqinlah anak itu ketika akan meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Gak usah diganti. Gak usah diganti Allah, gak usah diganti subhanallah. Ingat, talqin itu ibadah. Ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Mutbad bi kitabillah wa sunnah. Artikan, tauqif itu ibadah. Ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Jadi tidak boleh diubah-ubah. Maka ada orang yang berkata, gimana Ustaz kalau kita ganti dengan Allah? Enggak. Bagaimana kalau kita ganti dengan Allah Akbar? Tidak. Karena ada orang yang memberikan dalih. Ustaz kalau la ilaha illallah nanti kalau mati di tengah-tengah gimana? La ilaha Allah sudah tahu hal itu. Tapi yang jelas tidak boleh diganti. Karena apa? Mutbad itu sudah ditetapkan dengan kitabullah dan sunnah. Kalau sudah meninggal dunia, ada kan orang yang meninggal dunia sampai kemudian ketika meninggal dunia matanya terbuka. Orang yang mati dalam keadaan mata terbelalak itu bukan tanda su'ul khatimah. Masyarakat Jawa itu sering mengartikan mati dalam keadaan mata terbuka itu su'ul khatimah salah. Orang yang mati dalam keadaan mata terbuka itu tanda wajarnya ruh ketika dicabut. Karena Rasulullah mengatakan innahu hadidaku bighadabi'ul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut, maka kemudian mata itu mengikuti perjalanan ruh. Makanya kemudian yang paling setia terhadap ruh itu siapa? Mata. Di mana dicabutnya? Malaikat itu mencabut kita indah roksina, di atas kepala kita. Makanya pertama kali di antara anggota badan kita yang dingin kalau sudah dicabut ruhnya itu mana? Dingin maksudnya. Dingin naik ke atas lagi, dingin lagi. Perutnya dingin, sudah dingin. Kemudian ketika dicabut itu maka kemudian mata yang mengikuti. Makanya terbelalak. Jangan kemudian seubah matinya su'ul khatimah. Gak ada itu mati su'ul khatimah, mati terbelalak. Tapi terbukanya mata ketika meninggal dunia itu adalah tanda kewajaran. Karena ruh diikuti oleh pandangan. Makanya orang yang mati su'ul khatimah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan membiasakan kalimat kecuali kalimat thayyibah. Ada kan orang yang sering berkata dengan kalimat-kalimat bercanda. Saya takut kalau itu menjadi kebiasaan. Tadi saya katakan an-nasu alama iktada alaihi. Manusia itu terbentuk dengan apa yang dia biasakan. Saya pernah itu mendapati ada bapak-bapak bercanda sebenarnya. Itu selalu berkata, si Ustaz, si. Saya kemudian ingatkan, antum mau nggak kalau nanti mati saya talqin kemudian antum la ilaha illallah kemudian antum jawabnya si. Jangan dibiasakan kalimat semacam itu. Oh iya Ustaz. Akhirnya beliau betul-betul meninggalkan kalimat itu. Ada orang yang latah itu bukan penyakit, latah itu kelainan dia. Karena kemudian dia sedang merekam terus. Lalu jatuh menyebut ayam, apa hubungannya jatuh dengan ayam? Nah itu hubungannya. Tapi kebiasaan anak khawatir nanti ketika ditalqin yang disebut itu ya ayam. Kenapa? Kalimat thayyibah itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ketika kita tidak sadar dengan perbuatan kita. Makanya kenapa ada orang yang ketika dia operasi, ketika kemudian dia dalam keadaan tidak sadar, dia mau menyebutkan nama Allah. Karena dia membiasakan kalimat itu membasahi bibirnya. Makanya Rasulullah selalu mengatakan la yazalul lisanuka rutbun bi dzikrillah. Maka jadikanlah bibirmu itu senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah. Karena apa yang kita biasakan itu akan yang terbentuk dan itu yang akan keluar. Selain kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mau jam 11. Saya sudah. Oh, belum saya teruskan. Saya teruskan dulu sebentar. Al-mautu firasyatul zain. Yang kedua adalah tanda husnul khatimah itu apa? Orang-orang yang mereka itu diwafatkan oleh Allah dalam keadaan berkeringat. Maka sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan mautul mukmin maunya seorang mukmin itu ketika keringatnya itu darinya berkeringat. Jadi kalau kemudian seseorang itu mati dalam keadaan berkeringat, maka itu tidak bisa dibantah. Apapun pembicaraan kita tentang dia, kalau kemudian kita melihat keringat-keringat itu seger menetes di sininya, maka kemudian itulah tanda husnul khatimah. Nabi tadi itu mengusap terus wajahnya dengan air. Tapi itu pun ketika beliau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, itu pun dalam keadaan yang paling terbaik. Ternyata kemudian Nabi berkeringat itu kemudian dia tinggal. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah al-mautu ala amalin shalih. Mati dalam keadaan amal shalih.
jelas itu kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada seorang ustaz yang saya mendapatkan cerita, beliau itu asalnya jalan, lalu kemudian tiba-tiba beliau di detik-detik kematiannya duduk baca kitab. Pas baca kitab, Allah takdirkan beliau meninggal dunia. Mati dalam keadaan beramal soleh merupakan mati dalam keadaan husnul khatimah. Contohnya ragamnya banyak. Di sini kan disebutkan ragamnya adalah ketika dia umroh, ketika dia haji, maka itu adalah mati dalam keadaan yang terbaik, mati dalam keadaan beramal soleh. Kemudian mati pada hari Jumat, ataupun kemudian malam Jumat ataupun siangnya. Ingat, hitungan Islam itu dihitung dari maghrib, kemudian sampai maghrib berikutnya, itulah hitungan. Jadi kalau kemudian kita berbicara tentang hari Jumat, kapan terjadinya Jumat? Kamis malam sampai kemudian Jumat maghrib. Makanya kemudian doa yang mustajab itu apa? Fihi sa'atul la yuwafiquha abdun illa a'tahu iyyahu. Ada 1 jam pada hari Jumat yang dikabulkan semua doa. 1 jam itu kapan? 1 jam sebelum tenggelamnya matahari. Makanya orang yang meninggal pada hari Jumat bagian tanda busyra husnul khatimah. Tanda kabar gembira husnul khatimah itu meninggal pada hari Jumat. Walaupun tidak semua orang yang meninggal pada hari Jumat mutlak bahwasanya dia itu adalah husnul khatimah. Banyak orang kafir yang mati hari Jumat, banyak juga orang yang bermaksiat mati hari Jumat, karena itu tidak secara mutlak. Tapi kalau ada orang catatan hidupnya itu baik, sholih, tidak berbuat zalim, tidak melakukan kemunafikan, tidak berbuat kesyirikan, maka sesungguhnya dia mati dalam keadaan meninggalnya pada hari Jumat. Itu tanda gembira bahwasanya dia mati husnul khatimah. Lalu kemudian yang berikutnya al-istishhad fi sahadil kitab. Di antara kemudian mati husnul khatimah itu apa? Orang yang meninggal ketika dia berperang di jalan Allah. Walaupun tidak semua orang yang mati di jalan Allah itu mati syahid. Makanya kenapa kita tidak boleh memberikan gelar asyahid? Kenapa? Karena kalau kita sudah memberikan gelar asyahid di dalam hadis riwayat Bukhari dan diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar, berarti kita menentukan bahwasanya dia telah pasti mendapatkan surga. Salah, karena kita nggak bisa memastikan. Makanya kita hanya bisa mengatakan Allahumma taqabbal syahadatahu. Semoga Allah menerima syahidnya. Itu ucapan yang benar. Sama dengan ucapan almarhum. Almarhum itu dalam bentuk maf'ul. Dalam bentuk maf'ul itu berarti telah terjadi. Makanya kemudian sebenarnya pengucapan almarhum dan almarhumah itu kurang tepat. Yang benar apa? Allahu yarham, semoga Allah merahmatinya. Karena kita tidak mampu memastikan orang itu betul-betul dirahmati oleh Allah atau tidak. Karena kata almarhum itu diambil dari kata rahimah yarhamu dalam bentuk maf'ul marhumun. Makanya kita tidak bisa memastikan memang betul dia dirahmati oleh Allah, memang betul fulana ini dirahmati oleh Rabbnya, belum tentu. Makanya kemudian kita tidak mengucapkan almarhum atau almarhumah, kita mengucapkannya adalah Allahu yarham. Itu yang paling baik. Sama kalau kita menyebut jamaah, tak boleh kita menyebut jamaah itu jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah. Memang bisa memastikan jamaahnya dirahmati oleh Allah, tapi kita harus menyebutkan semoga. Itu mimpi tawaji. Itu dari bab doa kita, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Karena jamaah itu tidak semuanya dirahmati oleh Allah. Jadi mati syahid itu adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang-orang yang mati syahid itu luar biasa keutamanya. Salah satu keutamaan orang yang mati syahid itu apa? Tidak merasakan sakaratul maut. Salah satu cerita yang paling menggetarkan kalau sudah bicara tentang mati syahid itu matinya Abdullah bin Haram. Tahukah kita siapa itu Abdullah bin Haram? Abdullah bin Haram itu ayahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Meninggalnya itu dalam peperangan. Insyaallah meninggalnya dalam peperangan. Lalu kemudian ketika beliau meninggal di peperangan, Rasulullah melihat Jabir itu nangis. Ingat, orang yang meninggal lalu kemudian kita menangisi keluarga kita yang meninggal itu boleh, selama kemudian tidak meraung-raung dan tidak jatuh dalam bentuk niyahah. Niyahah itu apa? Meratapi mayat itu yang tidak boleh. Maka Jabir bin Abdullah itu di pojok terlihat oleh Rasulullah dia sedang menangis. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan kepada Jabir untuk mendekat. Apa yang dikatakan Nabi? Nabi berkata, "Ala ukhbiruka ma qala Allahu li abika ya Jabir." Kamu mau tahu nggak apa yang sedang terjadi pembicaraan antara Allah dengan ayahmu? Qala, "La ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Apa yang terjadi dengan ayahku ketika sedang berbicara dengan Allah? Lalu kemudian Rasulullah berkata,
maka Allahu ahadan illa min wara'i hijabin wa kallama abaka faham. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, Allah itu tidak pernah bicara dengan seseorang kecuali Allah itu kalau bicara dengan seseorang itu di belakang hijab. Tapi ketika Allah itu berbicara dengan ayahmu wahai Jabir, Abdullah bin Haram, maka kemudian Allah itu bicaranya langsung tanpa hijab. Allah itu berbicara tanpa hijab. Lalu kemudian Allah berkata, padahal Allah itu kalau bicara di belakang hijab, tapi khusus ketika Allah bicara dengan Abdullah bin Haram, maka Allah itu bicaranya tanpa hijab. Lalu Allah berkata, ya ibadi, tamanna alaika utika, wahai hamba, minta sesuatu kepada diriku, aku kasih. Padahal dia sudah diberikan surga. Lalu Abdullah bin Haram berkata kepada Allah, Antohiyani faustarufika samiyata, ya Allah, kalau aku boleh meminta ya Allah, maka hidupkan aku sekali lagi supaya aku mati lagi di jalan Allah. Innahu sabaqo minni innahu la yurja'u. Kalau mati itu, kalau permintaan itu nggak bisa, karena segala sesuatu kalau ditakdirkan dalam tatanan hidup dan mati. Hidup dan mati yang telah ditetapkan oleh aku dan Allah. Kemudian apa yang diminta oleh kemudian Abdullah bin Haram? Beliau mengatakan, fa'abrik man wara'i, kalau begitu ya Allah, sampaikanlah kepada diriku, sampaikanlah kepada setelahku apa yang aku dapatkan dari nikmatnya ketika manusia. Lalu kemudian Allah menurunkan surat Ali Imran, wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Rabb-Nya dalam keadaan diberikan rezeki oleh Allah. Itulah indahnya kematian mati syahid. Makanya orang yang tidak pernah bercita-cita mati syahid merupakan tanda kemunafikan. Man sa'ala syahadah bi sidqin ballaghahu manazil asy-syuhada nama ala firasyihi. Rasulullah sampai mengatakan, barang siapa yang selalu minta mati syahid, Allah akan memberikan kepadanya derajat mati syahid walaupun dia matinya di atas tempat tidur. Makanya permintaan laki-laki itu jangan hanya minta anak yang soleh dan istri yang solehah. Seorang laki-laki harus meminta supaya dia diberikan mati syahid. Karena itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan para sahabat yang lainnya. Kemudian mati, Husnul Khatimah mati terkena penyakit paun, kemudian mati terkena penyakit perut. Saya jelaskan singkat-singkat dulu. Mati dalam keadaan tenggelam. Jadi kalau kemudian kita melihat pesawat yang jatuh di lautan, maka kalau dia seorang muslim, niatannya di dalam safar adalah safar ketaatan, maka pada dasarnya itu adalah matinya mati syahid secara zahirnya. Kemudian mati bagi seorang perempuan yang melahirkan, maka itu adalah mati husnul khatimah. Dan kemudian mati ketika dia membela kehormatan hartanya, membela kehormatan madaninya, maka itu juga merupakan bagian dari mati husnul khatimah. Jadi inilah yang kemudian kita ini, karena di sini malah justru yang disampaikan dalam kitab ini ragam-ragam kematian husnul khatimah, tapi justru malah lupa disampaikan tentang tanda-tanda husnul khatimah secara lengkap kayak apa. Inilah di antara beberapa kekurangan di dalam buku ini. Selain karena tadi bahwa saya sampaikan antara judul dengan isinya sebenarnya kurang tepat, karena pada dasarnya ini menceritakan tentang kabar gembira husnul khatimah, kabar gembira dan berbagai macam pelipur lara dari kesedihan. Tapi ternyata judulnya malah merencanakan husnul khatimah. Padahal di dalamnya tidak ada diterangkan amal-amal apa yang bisa mendapatkan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun buku ini ada kekurangan, tetapi banyak kelebihan. Kita bisa belajar dari apa yang disimpulkan oleh beliau. Rata-rata beliau menjaga amanah ilmiahnya, karena hadis-hadis yang beliau ambil rata-rata hadis yang telah melalui tahqiq yang sangat panjang. Artinya tetap ada banyak sekali manfaatnya. Cuma kekurangan tadi dalam beberapa hal. Ustaz sudah sampai maka kemudian beliau nantinya akan melanjutkan mungkin perkara-perkara apa yang bisa menjadikan seseorang itu husnul khatimah. Karena tadi saya baru menjelaskan tentang keutamaan mengucapkan meninggal dunia, kita baru membicarakan tentang husnul khatimah itu merupakan anugerah dari Allah, dan kita baru membicarakan tanda-tanda husnul khatimah. Selanjutnya, tafadhol masykurah kepada Ustaz. Saya serahkan kepada pembicara.